Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 2% lebih ke angka 6.853. Selain video ini, kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang satu minggu terakhir ini mulai mencoba bangkit dari downtrendnya, dan ternyata komisaris utamanya kembali menampung saham ini dengan jumlah lot yang lumayan besar. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu grup saham hari ini juga terpantau naik lumayan tinggi pada saat ISG naik tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham brand yang pada perdagangan hari ini naik sangat tinggi 14% lebih ke harga 7.025. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal saat ini brand memang tidak oke. Sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 150 tapi terkena gap down, langsung turun dalam dan sempat menyentuh harga 6.000. Tapi bisa kita perhatikan 6.000 sampai saat ini masih berupa support kuat. Setiap kali mengatas 6.000, brand masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Kenaikan tinggi hari membuat saat ini brand naik di atas resisten 6.800 dan ada potensi untuk menuju target berikut di 7.300. Walaupun sekarang memang harga 7.000 juga masih berupa zona resisten untuk saham brand. Yang bisa kita perhatikan, brand sudah beberapa kali menyentuh 6.000 bisa bertahan dan rebound. Dan brand merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Karena memang cara teknikal ini masih oke dan masih ada akumulasi. Dan sebelumnya juga pada hari Rabu kemarin juga kami sudah membuat satu video khusus untuk member pada saat brand dan cuan berhenti turun. Jadi memang cara pergerakan brand menarik selama masih kuat berada di atas 6.000 karena masih ada potensi untuk technical rebound, dan kenaikan hari ini candlenya lumayan solid. Dan jika kita lihat broker summary, asing yang satu minggu sebelumnya melakukan distribusi minggu ini kembali masuk akumulasi. Kenaikan 14% ini juga terpantau di broker summary ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham brand di sekitar 6.000-an, menurut saya saat ini masih bisa di hold dengan target kenaikan terdekat di 7.300 sama target lebih jauh di 8.000. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin saat ini belum sempat pantau the entry saham brand dan pingin coba pantau dalam beberapa hari ke depan, menurut saya masih bisa coba pantau, tapi untuk entry lebih oke wait and see kembali di 6.800. Apabila brand terkoreksi ke 6.800 masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk ikut entry daripada paksakan untuk mengejar di harga sekarang atau di atasnya. Dan selama brand kuat di atas 6.800 masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya, jadi masih ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrend-nya. Sekarang kita lihat saham cuan. Saham cuan jika kita perhatikan secara teknikal juga hampir mirip dengan saham brand. Cuma cuan bisa kita lihat sempat mencoba bertahan di 7.400 gagal. Hari Kamis sempat melemah menuju zona support di sekitar 6.500 sampai 6.800. Zona support ini bisa kita lihat sebenarnya juga sempat menahan penurunan dari saham cuan. Jadi untuk brand zona support yang kuat di 6.000, untuk cuan di sekitar 6.500 sampai 6.500. Dan setelah menyentuh daerah support ini, cuan juga berhasil bertahan dan rebound. Hari ini juga cuan naik 14% lebih ke 8.600. Jadi secara teknikal juga cuan hampir mirip dengan brand. Sekarang mencoba untuk break resisten di 8.000, dan jika kita perhatikan resisten kuatnya saat ini ada di garis EMA 150 di 9.225. Tapi jika kita perhatikan kenaikan tinggi cuan hari ini, bisa kita lihat beda dengan brand asing hari ini masuk, cuan malah terpantau masih keluar dalam satu minggu terakhir ini. Kenaikan 14% ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Jadi beda dengan brand masih ada akumulasi, cuan ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk cuan tetap harus hati-hati, kenaikan tinggi ini tidak ada inflow, dan sekarang juga sudah dekat dengan target kenaikan terdekat di 8.800 sampai 9.000. Apabila cuan mencoba naik di atas target harga ini gagal, bisa pertimbangkan untuk take profit atau jadikan 8.000 untuk trailing stopnya. Selama cuan tidak turun bawah 8.000 ini juga masih bisa di hold, kan secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham cuan, misalnya lebih oke ada tunggu kembali di sekitar zona support 7.800 sampai 8.000 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sekarang saya coba update juga pergerakan dari saham PTRO. Untuk PTRO dari sebelumnya dua minggu lalu atau minggu lalu pada saat mencoba break garis EMA 50, PTRO juga sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Kan cara pergerakan menarik karena penurunan tajam hari Jumat tanggal 7 Februari tidak ada distribusi.
Dan satu bisa kita lihat PTRO berhasil rebound naik kembali di atas garis EMA 50 dan harga 3000. Dan hari ini juga masih lanjut naik 8% lebih ke 3750. Jadi untuk PTRO saya lihat masih on track untuk menuju target di 4000. Kenaikan hari ini memang membuat PTRO berada dekat dengan resisten di 3800. Dan untuk PTRO bisa kita lihat asing hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Satu minggu terakhir ini asing kembali masuk akumulasi. Kenaikan 8% lebih ini jika kita lihat broker summary ini masih ada akumulasi. Tapi akumulasi memang tidak besar. Jadi untuk PTRO menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold dengan target swing jangka pendek atau yang terdekatnya di 4000. Atau hold saya terus selama PTRO tidak turun kembali di bawah harga 3000. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya saat sudah lumayan beresiko untuk buy on breakout karena saat ini PTRO sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saya masih bisa follow the trend, hold saya selama PTRO tidak patah trend. Oke, selanjutnya saya coba update juga TPA. TPA bisa kita perhatikan secara teknikal juga saat ini masih belum oke, tapi sekarang masih bisa bertahan dan rebound dari support di 6500. Jadi bulan Desember tahun lalu juga TPA bisa bertahan dari rebound dari 6500, tapi mencoba naik di atas 8600 dan agak break dan kembali berada di bawah kuda garis EMA. Setelah itu menyentuh 6800, TPA juga berhasil rebound, tapi kembali mencoba break 8600 gagal dan kembali melemah ke 6500. Dan kenaikan 7% lebih ini jika kita lihat memang candle lumayan solid, tapi karena sekarang juga sudah dekat dengan garis EMA 50-150, tetap harus waspada apabila ternyata TPA gagal break. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 7% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Sedangkan asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk TPA, secara teknikal saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten terdekat di 7675 sampai target berikut di sekitar 7800. Jadi ini merupakan target take profit apabila TPA ternyata masih kesulitan untuk break resisten ini. Atau teman-teman bisa jadikan 7000 untuk trailing stop. Apabila TPA gagal break tapi masih kuat di atas 7000 itu masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya juga dengan target lebih jauh di harga 8000. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.